Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur azakumullah, sebelum kita menyelami makna nama Allah Al-Adil, Maha Adil, mari kita awali kajian ini dengan memohon kekuatan kepada Allah melalui doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas nama Allah Al-Adil, Allah Maha Adil. Adil artinya proporsional, itu adil. Kalau on off lampu itu ketinggian, itu nggak adil. Kalau terlalu bawah juga itu tidak adil. Disebut adil ketika tempat on off lampu itu, ya, seorang dewasa dengan mudah untuk meng-on off-kan. Anak-anak yang sudah layak untuk on off-nya juga tidak bersusah payah. Yang tinggi tidak harus jongkok untuk meng-on-kan atau meng-off-kan. Yang pendek tidak harus jingke atau lagi naik tangga. Itu namanya adil. Maka Allah disebut atau menamakan dirinya dengan adil. Allah Maha Adil. Maksudnya apa? Allah Maha Adil dalam ciptaannya. Ciptaan Allah itu proporsional. Tak ada ciptaan Allah tuh yang tidak proporsional. Nanti kita akan bahas itu. Adil dalam ciptaannya, adil dalam perbuatannya. Semua yang dilakukan oleh Allah itu adil. Tak ada kezaliman di situ. Karena sesuatu yang berlebih itu tidak pas. Yang terlalu kurang itu tidak pas. Adil adalah pas, ya. Adil adalah, kok antum senyum-senyum bilang pas? Ini bukan maksain, ya. Yang namanya adil itu pas. Maka ciptaan Allah itu serba pas. Jangan diseret-seret ke politik, ya. Ini murni memang pas lagi mengkaji adil. Adil itu artinya pas. Ya. Allah Maha Adil dalam syariatnya. Syariatnya pun pas. Tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu berat. Ini adil. Adil dalam ciptaannya, proporsional ciptaannya, adil dalam sebuah perbuatan Allah, adil dia dalam ajaran-ajarannya dan syariat-syariatnya. Mari kita dalami makna adil dalam ciptaannya. Coba perhatikan antum, mata kita ini pas, baik letaknya pas, betul nggak? Coba kalau letaknya berubah, nggak pas. Mata di perut misalnya, nggak pas. Selain itu kemampuan lihatnya pun, kemampuan melihat pas.
Sehingga tidak seperti kamera. Kamera itu antum kalau mau melihat giniin tambah cahaya. Kira-kira mata kita ini pas. Tidak terlalu jauh, jangkauannya juga tidak terlalu dekat. Subhanallah, Maha Adil. Coba kalau kemampuan mata ini melebihi ya yang seharusnya, maka kita akan melihat makhluk-makhluk gaib. Kita akan melihat virus-virus dalam makanan, dalam minuman. Kita akan melihat orang manusia tembus pandang perutnya itu. Hatinya tembus pandang. Kita tidak akan bisa tidur. Maka adil, mata adil. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu lemah penglihatan juga bahaya. Betul enggak? Maka penglihatan mata ini manifestasi dari nama Allah Al-Adil, Maha Adil. Pendengaran juga sama. Pas. Ya kan? Benar ya? Pendengaran ini pas enggak? Tidak terlalu luas kemampuan mendengar, juga tidak terlalu lemah. Bayangkan kalau pendengaran kita ini berlebihan, ekstrim, maka pabrik-pabrik yang ada sekarang bekerja itu akan membuat noise, kita nggak bisa tidur. Makanya di sini bisa tidur ini luar biasa ini, ya, karena kemampuan mendengarnya pas. Ya, ini. Maka selamat tidur. Ya. Jangan lupa doa, ya. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena pas, kalau pendengaran kita berlebihan nggak bisa tidur. Makanya dalam surat Al-Kahfi, fadarabna ala adzanihim, ya kan? Kami buat pendengaran mereka itu, ya, kami tutupi pendengaran mereka itu. Kenapa? Karena kalau sampai pendengarannya itu normal waktu itu, maka bangun lagi. Tapi mereka tidur ratusan tahun. Bagaimana supaya bisa senyenyak itu? Pendengarannya, subhanallah. Untung pendengarannya pas. Kalau enggak, tidur nggak bisa bangun lagi. Benar nggak? Betul kan? Jadi kalau yang barusan bangun tidur itu masih bersyukur. Karena kalau nggak pas pendengarannya nggak bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Letak siku ini pas. Ya kan, pas banget. Lengan pas letaknya. Coba kalau lengan di perut begini, coba kayak apa namanya? Spongebob, ya. Iya kan? Tapi ini pas. Sehingga antum makan tidak perlu seperti kucing makan. Tapi antum bisa dengan tegak makan. Inilah makna firman Allah dalam surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang pas. Qadar. Dengan ukuran yang pas. Bahkan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Infitar, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau ingkar kepada Tuhanmu yang Maha Mulia? Padahal alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, adil. Yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan ciptaannya, fa'adalak, engkau itu proporsional ciptaannya, adalak. Makanya waktu kita i'tidal, dari ruku i'tidal, kita bilang apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita puji karena proporsionalitas tubuh kita yang elastis, bisa ruku, bisa sujud, bisa tegak. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di luar tubuh kita. Bagaimana ayam bertelur hampir setiap hari.
Coba bayangkan kalau ayam itu bertelur sebulan sekali, 1 telur. Kira-kira harga telur berapa? Sekarang aja harga telur mahal, ya kan? Gimana kalau ayam itu bertelurnya sebulan sekali, itu pun 1. Coba bayangkan jika harga pakan sapi lebih besar daripada harga susu, maka tak ada yang mau memelihara sapi. Tapi karena harga susu lebih mahal daripada harga pakannya, maka pas orang mau memelihara sapi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mari kita lihat lain lagi. Matahari dan bulan, ya, pas perputarannya. Jarak antara bumi dengan matahari pas. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu peredarannya ataupun jaraknya bihusban, dengan perhitungan yang pas, yang sempurna. Husban dari kata hisab, dengan hitungan yang teliti. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, matahari dan bulan. Bayangkan kalau matahari lebih dekat sedikit dengan bumi, apa yang akan terjadi? Angus terbakar. Bayangkan kalau matahari lebih jauh dari bumi, maka semuanya akan membeku, tak ada kehidupan. Adil, proporsional, al-adl. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu mengandung bayi berapa bulan? 9 bulan. Pas, adil, proporsional. Coba kalau satu anak 5 tahun. Kira-kira ada ibu-ibu yang mau mengandung hamil? Nggak mau. Ya 9 bulan aja. Mungkin pengalaman pertama udah bilang kapok, udah merojol, hamil lagi. Kenapa? Adil, pas. Coba bayangkan seandainya melahirkan itu, mengandung itu cuma 1 minggu. Yang ngandung cuma 1 minggu brojol, ya. 1 minggu brojol. Kira-kira satu orang anaknya berapa? Kita aja 3 anak udah lupa nyebut anaknya ratusan. 1 orang. Apa namanya? Ledakan penduduk. Makanya kalau kita membahas nama Allah Al-Adl, nggak ada istilah ledakan penduduk, nggak ada itu, bertentangan dengan akidah kita. Ledakan penduduk itu nggak ada, proporsional, yang mati sama yang hidup tuh pas, itu nggak. Di saat ada yang mati, ada yang lahir, selalu seperti itu. Allah, makanya nggak usah takut kita nggak dapat rezeki, karena udah adil, sudah ada jatahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba wanita itu punya batas usia menstruasinya, betul nggak? Dia tidak lagi memproduksi sel telur di usia tertentu. Kalau laki masih, ya kan? Betul. Makanya usia boleh tua, tapi istri bisa muda, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ini usia sih boleh tua, tapi bini bisa muda. Coba bayangkan kalau wanita di usia 60 tahun, 70 tahun, dia masih menstruasi, masih produksi sel telur. Wah, kayak apa coba? Pas, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lihatlah jumlah jam siang, jumlah jam di malam hari, pas. Betul nggak? Betul tidak nih? Coba kalau siang itu 50 jam, kayak apa antum? Hidup kita akan boring. Antum kerja, pulang,
Ya, tidur tapi tak nyenyak siang. Betul nggak? Balik lagi ke kantor. Saat antum ke kantor, orang lain tidur. Malam juga demikian. Maka kacaulah kehidupan. Makanya Allah ingatkan akan pasnya ini, proporsionalitas ini, keadilannya ini melalui firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 71-72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. 71-72. Coba berpikir, kata Allah, jika Allah menjadikan malam itu terus menerus sampai hari kiamat tak ada siang. Coba pikirkan itu. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Dan siapa yang bisa, Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan siang? Di bawah Allah ngajak kita coba berpikir. Seandainya siang terus menerus sampai hari kiamat. Coba bayangkan dampaknya. Pikirkan akibatnya. Dan kalau itu terjadi, siapakah yang mampu mendatangkan malam untuk kalian beristirahat? Maka dijadikan siang malam berganti secara proporsional adalah bukti keadilanku, dan di dalam keadilanku itu adalah rahmat bagi kalian. Karena itu wa min rahmatihi, dan di antara rahmatnya dia mempergilirkan siang dan malam itu. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran bumi pas. Karena kalau ukuran bumi itu 5 kali lipat lebih dari yang sekarang, maka berat badan kita pun akan 5 kali lipat. Berarti kalau saya sekarang, kira-kira berapa saya? Laki-laki soleh berapa? Kalau wanita soleha berapa? Wanita soleha berapa katanya? 50 berapa? 40 sampai berapa ya? 40-50 soleha. Kalau di atas itu soleha banget. Kalau di bawah itu soleha abis. Ya. Bayangkan kalau berat kita sekarang 55 atau 60, bumi ukurannya lebih besar 5 kali lipat dari sekarang. Coba berapa? 6 kali 5, 300. Coba bayangkan nanti. Dan ini fakta, karena ketika kita ke bulan, berat badan kita turun dari yang sekarang ini. Subhanallah. Kenapa? Itu ada hubungannya. Lihat produk-produk ciptaan Allah. Ada yang pohon itu berbuahnya tidak langsung semuanya matangnya, misalkan. Ada yang matangnya itu seperti rambutan, kan enggak? Ada yang matangnya itu langsung sekaligus seperti apa? Gandum. Ya kan? Gandum seperti itu. Alangkah repotnya. Lihat kulit buah. Satu buah dengan buah yang lain tuh beda. Coba kulit semangka dengan kulit terong beda nggak? Kenapa? Karena ini bisa diekspor ke tempat yang lain. Karena itu dia harus memiliki kulit yang lebih tebal. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari perhatikan. Rasa mangga pas nggak? Pas nggak rasa mangga? Rasa jeruk pas nggak? Ini norak banget sih rasanya nih. Terlalu manis. Benar nggak? Ada jenis, kalau di Timur Tengah itu jeruk sukari namanya. Sukari itu sukar dari kata gula, ya kan? Nggak ada asamnya sama sekali. Nggak tahu kalau Indonesianya apa tuh jenisnya tuh, jeruknya. Kalau sukari itu nggak ada asamnya sama sekali, tapi nggak bikin enek.
Coba antum beli kue ulang tahun. Potong 2 potong udah apa? Kenapa? Terlalu manis nih, enak. Tapi kalau antum beli kue yang betul-betul orang jam terbang bikin kuenya tuh luar biasa, antum makan banyak seperti itu, ini kok nggak bikin enak ya? Kok pas? Semua rasa yang Allah ciptakan pada ciptaannya itu semuanya pas. Kenapa? Karena dia maha proporsional, adil. Subhanallah. Kayaknya nggak usah ngelihat tubuh orang. Saya ini udah pas, betul nggak? Tingginya segini, pas. Ya kan? Jangan bandingin dengan orang lain. Istri antum tuh sudah buat antum pas, udah pas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lebarkan pembicaraan ini sehingga dari situ mustahil ini ada tanpa ada yang maha cerdas, tanpa ada yang maha berilmu. Ini sungguh produknya ini, sungguh ciptaannya ini didasari oleh kecerdasan tingkat tinggi, reasoning power, kata siapa itu? Einstein. Di balik semua produk ini, kata Einstein, ada kekuatan yang maha superior, reasoning power, kata dia gitu. Maha kuat, maha berilmu, maha kokoh. Tuh. Dari mana taunya? Dari produknya. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi. Masih ada waktu 12.46. Harus pas waktunya. Kalau kurang nggak enak, kalau kelebihan juga nggak enak ya. Adil dalam syariatnya. Maka syariat Allah tuh pas. Mohon maaf kalau saya sering ngomong pas gitu kan. Memang kata adil itu berarti pas. Salat 5 waktu bagaimana? Pas. Pas nggak? Pas banget. Pas banget. Rakaatnya? Subhanallah. Itu indahnya berislam itu. Makanya ketika antum safar berpergian, agama kita sudah membuat syariat yang pas juga. Apa itu? Jamak. Masih kurang antum, masih kurang nyaman, tak kasih lagi syariat yang lain apa? Udah jamak, qasar lagi. Subhanallah. Luar biasa itu. Maka bahkan sebagian mazhab mengatakan mengambil rukhsah itu wajib. Sebagian mengatakan. Dulu saya pernah umroh, ketemu teman-teman profesional gitu, ngobrol-ngobrol. Waktu di perjalanan tuh di jamak dan di qasar, lalu mereka bilang Islam tuh gue banget gitu, dibilang gitu ya. Sampai ngomong gitu. Gue banget. Nauin banget gitu. Itu luar biasa Islam. Pas 5 waktu. Padahal dulu diwajibkan pertama berapa waktu? 50. Coba kalau antum 50 waktu, coba. Ada nggak kegiatan lain yang bisa antum lakukan selain sholat? Berarti inti aktivitas antum apa? Sholat, yang lain sampingan. Betul nggak? Betul nggak? Lalu dikurangi 5. Kenapa nggak langsung dikurangi 5? Pelajarannya adalah agar engkau tahu bahwa sholat itu bukan sampingan. Gitu. Agar engkau tahu bahwa sholat itu bukan kalau ada waktu luang, tapi dia aktivitas inti yang harus menjadi prioritas. Aktivitas yang lain kau sesuaikan dengan waktu sholat itu keren. Gitu. Makanya mengapa konsepnya seperti itu. Oke. Puasa. Gimana puasa? Pas gak? Hah?
30 hari paling banyak. Pas. Jadi jangan pura-pura deh. Andaikan engkau tahu, walaupun saya tahunya itu lemah hadisnya itu. Bagaimana baiknya Ramadan, kamu akan berkeinginan andaikan sepanjang tahun itu. Beneran tuh mau? Kalau saya nggak mau. Nah, udah pas ya Allah, pas. Tuh. Makanya di ujung-ujung tuh biasanya 1 hari bagaikan 1 minggu. Di ujung-ujung tuh, makin di ujung tuh, makin lama rasanya. Kenapa? Allah tahu kemampuan kita. Makanya tak ada yang bilang saya nggak mampu Ustaz menjalankan syariat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah tuh maha adil. Seluruh syariatnya pasti kamu mampu lakukan. Karena kalau syariat itu tidak kita mampu, itu menunjukkan Allah maha bodoh. Padahal dia maha tahu. Jadi jangan pernah beralasan itu di luar kemampuan saya Ustaz. Tidak mungkin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puasa, ya. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang itu ada dalam kemampuan kalian. Ini jangan diartikan bahwa tergantung saya Ustaz, kalau saya mampu kan saya lakukan. Itu ayatnya. Salah dalil. Maksudnya apa? Seluruh syariat yang sudah ditetapkan Allah itu pasti kamu mampu. Kalau tidak mampu, nggak mungkin disyariatkan. Mampu berkorban, mampu berkorban, mampu berkorban. Siapa yang tidak mampu berkorban? Saya katakan mampu. Problemnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi tidak mau berkorban. Haji berapa kali seumur hidup? Pas nggak? Subhanallah. Wong desa aja bisa haji. Ya, haji tukang bubur. Ya kan gitu. Bisa. Subhanallah. Makanya disebut undang untuk haji wahai Ibrahim. Ya tu kari jalan. Maka orang yang beriman itu akan datang undangan itu karena yang undang Allah. Pasti mau datang. Dia undang gubernur aja pada datang. Orang beriman tuh kalau yang undang Allah pasti datang. Kalau dia nggak punya apa-apa dia jalan kaki. Ya tuh kari jalan. Berarti yang orang pajak nggak sampai pergi haji itu perlu dipertanyakan keimanannya. Nggak ada niat sama sekali untuk pergi haji. Halo. Zakat pas nggak? Pas tidak? Subhanallah. Dan indahnya dalam Islam, semakin banyak pengeluaran kita dalam mengurus sesuatu, itu persenan yang wajib dikeluarkan makin kecil. Tapi semakin sedikit usaha kita, itu lebih karena alam memberi hujan, curahan hujan atau barang temuan, maka yang dikeluarkan luar biasa. Di sistem yang lain itu kadang-kadang tidak diakui kepemilikan pribadi. Dalam Islam kepemilikan pribadi diakui. Kadang-kadang di negara tertentu bea cukai, pajak itu besar sekali. Dalam Islam zakat, subhanallah, pas. Istri satu pas lah istri satu. Halo, antum jadi senyum-senyuman. Jemaah sekalian yang dimuliakan, apa yang perlu kita tauladani? Hendaklah kita dalam hidup ini juga harus berlaku adil, proporsional. Jangankan dalam soal-soal keduniaan, dalam soal ibadah pun nggak boleh lebay. Antum tiap hari puasa nggak boleh, ya kan? Tiap hari puasa nggak boleh. Sholat aja nggak kenal tetangga nggak boleh.
Kepada anak juga nggak boleh antum semua permintaannya antum kasih, ya. Antum pokoknya metode modern mengatakan tak boleh mengatakan no kepada anak. Semuanya harus yes, kan ada begitu. Jangan pernah bilang jangan kepada anak. Kan ada gitu ya. Jangan, tapi ayo. Itu tidak proporsional. Lihat Quran bilang apa? Lakukan ini, jangan ini. Kepada anak kita boleh sedikit tegas. Kadang kita lembut sangat, gitu ya. Kepada istri juga begitu. Maka inilah konsep Islam, konsep adil, proporsional. Bahkan yang menarik, janganlah kebencian kamu pada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Betul nggak? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ayat mana ini? Kitab apa yang bisa seperti ini kecuali kitab yang maha sempurna? Dari yang maha sempurna. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Bahkan kita disuruh berlaku adil kepada kaum yang kita benci. Maka pesannya, mari kita adil. Spiritual, material, ya kan? Betul nggak? Keseimbangan hidup, kesehatan fisik, keluarga harus adil. Adil tadi artinya apa? Pas. Mari kita hidup dengan pas. Betul nggak? Mari kita membela yang adil, yang pas. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.